Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita Maghrib ini adalah hijab dalam ilmu waris. Hijab dalam ilmu waris. Hijab ya. Ada nama orang hijab lah ya. Muhammad Hijab ya. Nah. Hijab ya. Hijab itu maknanya Pak, sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Seperti biasa Ibu, waktu kita pendek ya, kita isa jam lewat 23. Nah, saya sampaikan sekitar 15 menit, seperti biasa kita buka tanya jawab. Jadi begini Bu, dalam keluarga ada orang-orang yang memang bisa menjadi ahli waris, ada yang tidak bisa menjadi ahli waris kita. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti, karena Selasa ketiga setiap bulan ini kita membahas tentang hukum keluarga Islam, di antaranya seputar waris. Jadi ada orang-orang dalam keluarga bisa jadi ahli waris, ada yang tidak bisa jadi ahli waris. Contoh begini, biasanya dengan contoh bisa lebih dekat ke paham. Ada seseorang di Pekanbaru. Di Pekanbaru, bapak nih punya saudara kandung di Jakarta. Punya saudara kandung di Jakarta. Saudara kandungnya yang di Jakarta ini kaya. Asetnya banyak, propertinya banyak, punya perusahaan, dan memiliki kekayaan kalau orang sekarang dibilang fantastis lah di Jakarta. Asetnya ratusan miliar. Sudah 20 tahun saudara kandungnya yang di Jakarta ini hidup, berumah tangga, tapi belum memiliki satu orang anak pun. Nah, jadi ada orang kaya, banyak duit, anak tidak ada. Nah, dia kaya tapi tidak punya anak kandung. Sudah menikah hampir 15-16 tahun, dekat 17 tahun tidak punya anak kandung. Ya, tidak punya anak kandung. Nah, dalam kajian hukum keluarga Islam, apabila saudara kandungnya yang di Jakarta itu sampai kelak wafat tidak punya anak kandung, maka otomatis dirinya yang di Pekanbaru akan jadi ahli waris. Kan kau cerita Pak. Ibu paham deh Bu? Jadi apabila saudara kandungnya yang di Jakarta itu sampai wafat nanti dia tak punya anak kandung, tak beranak dia, maka dia yang di Pekanbaru ini akan jadi ahli waris. Karena dalam ketentuan hukum Islam, apabila seorang mayit wafat tidak punya anak kandung dia, kita sebagai saudara kandung akan jadi ahli waris. Kan begitu. Nah, 17 tahun sampai 20 tahun belum juga anak. Dan dia bapak nih yang di Pekanbaru nih sudah hitung-hitung nih. Kalau seandainya wafat, perkiraan untuk dia tuh sampai 50 miliar Pak. Nah. Banyak tuh Pak Komandan, 50 miliar. Lanjut hitung. Hanya tunggu waktu. Akal gitu nih kan. Nah. Ternyata Allah maha mentakdirkan lain.
Padahal saudara kandunglah berobat kemana-mana nih, berobat. Bumi yang bulat ini, di mana ada medis yang bagus, kedokteran kandungannya dikunjunginya. Ke Jerman, ke Amerika, kalau Singapura jangan lagi. Udah bolak-balik berobat. Masuk tahun ke-21, ternyata saudara kandungnya ini hamil istrinya. Wah. Lah ditunggu 20 tahun, Bu. Masuk tahun ke-21, hamil. Bersyukurlah, bukan main. Bersedekah ke panti asuhan, membantu anak yatim, bersyukurlah. Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sampai 9 bulan kehamilan, masuk 10, melahirkanlah istrinya nih. Lahir anak laki-laki kandung sehat. Akan begitu Pak. Apa yang terjadi? Begitu nanti saudara kandungnya ini lahir, anaknya ini lahir, otomatis dia tidak lagi jadi ahli waris. Jadi begitu yang di Jakarta itu melahirkan anak laki-laki, otomatis dirinya terhalang jadi ahli waris. Jadi anak laki-laki yang bayi tadi, yang kandung, yang sudah ditunggu 21 tahun lamanya itu, memudarkan harapan dia, hilang 50 juta. 50 miliar. Pokoknya maghrib gue bermain-main miliar ya, Wak. Boleh sonang ya, Wak, cakap. Hilang 50 miliar. Kenapa? Karena anak kandung itu menghalangi saudara kandung mayit, berarti omnya itu jadi ahli waris. Itu namanya hijab. Hijab itu adalah keberadaan seseorang itu bisa menghalangi orang lain menjadi ahli waris. Paham tuh, Bu? Iya pahamnya. Nah, ibu-ibu gue iyo laju. Nah, oke, lanjut. Nah, itu namanya hijab. Jadi terhalang dia. Pada awalnya dia bisa jadi ahli waris, tapi karena kelahiran seseorang mengakibatkan dia tercancel, tercoret. Namanya hijab. Jadi anak laki-laki kandung menghalangi saudara kandung jadi ahli waris. Apa contoh lain? Kasus bagaimana seseorang terhalang jadi ahli waris. Ya. Seseorang wafat. Kakek, seorang datuk, ya. Kakek ini kebetulan cucunya wafat. Dan cucunya ini begitu wafat, ternyata punya harta yang banyak juga. Dan kakek ini sayang ke cucu ini. Tetapi begitu cucunya ini wafat, apakah kakek menjadi ahli waris? Tidak. Kenapa tidak? Seorang kakek terhalang oleh ayah menjadi ahli waris. Karena kan cucu, di atas cucu kan ada ayah. Di atas ayah ada kakek. Nah, kakek ini terhalang oleh ayah mayit namanya. Jadi ayah mayit ini menghalangi kakek menjadi ahli waris. Tapi kalau berarti di antara kakek dengan cucu yang wafat ini kan ada ayah di tengah-tengahnya kan. Nah, kalau seandainya ayahnya ndak ada, kosong, sudah wafat lebih dulu, lebih awal, kakek hidup. Begitu cucu ini wafat, siapa ahli warisnya? Langsunglah bypass, langsung ke kakek karena ayah ndak ada lagi. Jadi kapan seorang kakek menjadi ahli waris? Apabila mayit ini tidak punya ayah kandung lagi. Kan begitu tuh Pak. Itu namanya hijab mahjub namanya.
Jadi keberadaan seseorang menghalangi orang lain menjadi ahli waris. Nah, itu penjelasan. Sekarang ada ya ayah, ibu, ada 6. Ada 6 orang, yang tidak akan bisa terhalang oleh siapapun, kapanpun, saat manapun dia jadi ahli waris. 6 orang, Pak. Selebih dari 6 ini dia mungkin bisa terhalang. Mungkin dia bisa terhalang. Siapa yang 6 orang yang tidak akan pernah terhalang untuk jadi ahli waris? Pertama, ayah kandung. Ibu, ingat ya, dalam sistem waris kita, kalau saya menyebut ayah, berarti yang wafat anak. Kalau saya menyebut anak, berarti yang wafat ayah. Kalau saya menyebut cucu, berarti yang wafat kakek. Itu maksudnya. Kalau saya menyebut suami, berarti yang wafat istri. Ya, begitu. Berarti pertama, orang yang tidak akan pernah terhalang jadi ahli waris sama sekali itu adalah pertama ayah. Kalau anaknya wafat. Ya kan? Itu tidak pernah terhalang nih, ayah. Kedua, siapa lagi yang tidak akan pernah terhalang jadi ahli waris? Ibu. Ibu ini kapanpun, saat manapun, kalau anaknya wafat, dia jadi ahli waris. Nah, ayah dan ibu, maka hati-hati juga. Ada suami istri yang wafat, salah satunya ayah ibu kandung mayit jadi ahli waris. Yang ketiga, siapa lagi yang tidak akan pernah terhalang jadi ahli waris? Anak laki-laki kandung. Anak laki-laki kandung. Kenapa saya kunci dengan kata-kata kandung? Karena boleh jadi orang punya anak angkat. Nah, itu maksudnya. Yang ke berapa lagi tuh? Berapa lagi, Bu? 4, menyimak ibu rupanya nih. 4. Ini bisa dapat A nih kalau di kelas nih. 4, siapa lagi yang jadi yang tidak akan pernah terhalang mendapatkan menjadi ahli waris? Anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung. Yang ke-5, siapa yang tidak akan pernah terhalang jadi ahli waris kapan dan dimanapun? Suami. Kalau yang wafat, istri. Dan yang ke-6 adalah istri kalau yang wafat, suami. Nah, tetapi khusus yang 2 terakhir, nomor 5 dan nomor 6, suami atau istri ini, kedua-dua orang ini apabila wafat salah satu, maka yang lain menjadi ahli waris dengan syarat ketika saat wafatnya pasangan, mereka statusnya masih suami istri. Nah, belum lagi bercerai. Tapi kalau mereka sudah bercerai, tidak lagi saling mewarisi. Maka suami atau istri disyaratkan menjadi ahli waris ketika pasangannya wafat. Saat wafat itu mereka masih terikat dengan akad nikah. Beda dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ayah kandung, ibu kandung, anak laki-laki kandung, kemudian anak perempuan kandung. Ini menjadi ahli waris karena faktor nasab, faktor keturunan. Dan selama-lamanya tidak akan bisa jadi mantan. Akan jadi anak selama-lamanya. Betul nggak, Pak? Kalau istri bisa cerai, Pak. Kalau anak, nggak ada mantan anak. Apalagi mantan ayah. Nah, jadi ke-6 orang ini selama-lamanya merdeka ya, untuk menjadi ahli waris atas wafatnya orang yang berada di strukturalnya, di struktur keluarganya, dan tidak akan terhalang. Adapun saudara kandung, dia terhalang. Nah, contoh,
seorang istri wafat. Istri wafat. Yang wafat tuh istri. Ibu enggak apa-apa lah ibu contoh malam nih ya. Ikhlas nih. Enggak ikhlas nampak. Atau kita tukar bapak lah. Nah, istri wafat. Istri wafat, Bapak Ibu sekalian, ya, contoh ya. Ternyata saat istri ini wafat, istri tadi tidak punya anak kandung. Baik anak kandung dari dirinya suami atau barangkali anak kandung dari suami sebelumnya. Pokoknya anak kandung dari mayit istri tadi. Wafat. Begitu wafat, ternyata mayit punya harta sekitar 1 M. Memang harta mayit murni. Memang sudah sah milik dia. Ada sih harta bersama tapi sudah dipisahkan. Jadi 1 M itu sudah neto, sudah bersih. Sudah dibayar pula utang-utang, wasiat sudah selesai. Bersih. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Ternyata begitu mayit wafat, mayit tidak punya ayah dan ibu. Contoh, mayit ke atas kita cek ayah ibunya tidak ada. Dicek ke bawah, ya tak punya anak. Maka suami jadi ahli waris. Berapa bagian suami atas harta yang ditinggalkan oleh mayit? Yakni walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian wahai suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri, maaf, apabila istri kalian tidak punya anak. Jadi bapak dapat 5 juta. Sisanya kemana Ustadz? Sisa 5 juta itu pergi ke saudara kandung mayit. Tapi jadi anak tidak ada tadi. Mayit kan tidak punya anak tadi. Kan contohnya mayit tidak punya anak. Tapi kalau mayit wafat punya anak, nah beda lagi ceritanya. Ternyata mayit ini punya anak. Maka suami berkurang angkanya. Kalau tadi dapat setengah, yakni 500 juta. Sekarang karena mayit wafat punya anak kandung, suami ini dapat 1/4. Yakni 250 juta. Yang 750 juta tadi itu diwariskan ke anaknya. Anak siapa? Anak mayit. Boleh jadi anak itu dari kita datangnya, atau dia dapat anak dari suami sebelumnya. Jadi bagian seorang suami itu 2. Boleh jadi dia dapat kemungkinan setengah, menengok kondisi mayit karena tidak punya anak. Dan boleh jadi yang kedua dia dapat bagian 1/4 bila mayit memiliki anak. Nah, Bapak sekalian, ini pengantar bahwa dalam hukum waris itu ada orang yang terhalang menjadi ahli waris, ya. Ada orang yang tidak terhalang jadi ahli waris. Ada 6 orang yang tidak akan pernah terhalang kapan dan dimanapun. Ayah kandung, ibu kandung, anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, udah 4. 2 lagi suami dan istri. Kalau suami tidak ada istilah suami kandung, istri kandung, itu tidak ada. Ya kan? Tidak ada tuh. Nah, ada pertanyaan kemarin, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan, bagus nih. Ustadz tadi menyebut katanya, kalau seorang istri mayit wafat, kemudian yang jadi ahli waris cuman suami. Berarti kan suami kan dapat 5 juta tuh. Ya. Kalau dari angka 1 miliar. Sekarang sisa 5 jutanya kemana Ustadz? Pergi ke saudara kandung mayit. Berarti saudara kandungnya, adik beradiknya dapat. Jadi yang dapat itu bukan ayah mayit. Adik beradik kandung. Saudara kandung mayit termasuk nanti ayah dan ibu mayit. Kalau memang ayah ibunya masih hidup ya. Orang tua.
Sekarang Ustadz katanya, istrinya ini mu'allaf. Nah, bagus pertanyaannya. Istri ini mu'allaf. Dia dulu masuk Islam, jadi ayah ibunya, saudara-saudara kandungnya, semuanya non-muslim. Hanya satu-satunya yang Islam itu dialah. Nah, kan mantap pertanyaannya nih. Kalau kata Ustadz tadi 50 juta lah diambil oleh suami, bagian waris suami, setengah. Jadi 50 juta itu kemana? Sebab, salah satu sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris kalau beda agama. Jadi orang kalau beda agama sudah tidak mewarisi lagi, Pak. Berarti, kalaupun mayit ini punya ayah ibu kandung, tapi kena non-muslim, tak jadi ahli waris. Dia punya saudara kandung, tapi tidak punya, tapi tidak lagi, belum non-muslim, tidak jadi ahli waris. Jadi macam mana piti 50 juta tuh Pak? Kan begitu. Kalau begitu, karena tidak ada lagi ahli waris yang bisa menerima, 50 juta yang sisa itu kembali ke suami. Full lah suami dapat 1 M. Nah, tapi jangan gara-gara itu bapak cari istri mu'allab pula. Kenapa mu'allab dicari Pak? Adalah alasannya, ikulah alasan. Ya kan? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dalam kajian waris Islam. Dan ini harus kita pahami. Jadi awak sebagai saudara kandung, kalau saudara kandung tadi wafat, banyak duitnya, dan dia punya anak, jangan bayi-bayi buah hati pula Wak. Atau sakit hati. Saya yang sejak kecil dari saudara saya ini, masa saya nak dapat apa-apa? Nih, anak ini masih kecil, saya pula yang nak dapat gara-gara anak kecil nih. Masa iya? Oh, enggak seperti itu ceritanya. Sekarang dia kecil, besok kan besar dia. Nah ini pengantar ibu, sudah sekitar 15 menit. Kita buka tanya jawab sebelum saya tambahkan penjelasan-penjelasan berikutnya. Dipersilakan kalau memang ada. Siapa yang bertanya boleh pulang. Kalau di MDA kan macam itu dulu. Siapa yang bertanya boleh pulang. Boleh pulang katanya. Ya. Ada Bu, silakan. Jangan malu-malu nih. Justru kita tidak hanya pengajian satu arah, tapi kita buka tanya jawab agar nanti ilmu itu terbawa pulang oleh kita. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Nih satu Ibu, ya silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang dari mayit. Ya, jadi sekarang yang meninggal siapa? Suami meninggal dunia. Mayit wafat, meninggalkan 1 orang anak dan meninggalkan 1 orang istri. Nah, sekarang mayit punya hutang. Nah, mayit punya hutang. Dari mana cara menyelesaikan hutang mayit? Membak diwasiyatin yusina bihaudan. Kuncinya adalah dibayar dari harta mayit. Ya, tunggu dulu. Jadi kan kita kan membayar hutang mayit ya. Jadi ingat nih, apabila seorang suami wafat, dia punya harta, maka harta tadi masih disebut namanya milkul mayit, masih disebut milik mayit. Jangan macam-macam kita dulu. Ustadz dia kan sudah wafat, maka masa harta ini disebut harta milik mayit? Iya. Kata Al-Quran di surah An-Nisa ayat 11 ayat 12,
dihitung harta ini masih milik mayit. Sampai kapan? Sampai kita bayar hutang piutangnya dan kita tunaikan wasiatnya. Kalau hutangnya sudah dibayar, wasiatnya sudah kita tunaikan, barulah harta ini menjadi milik ahli waris. Ya kan? Nah, sisa harta setelah bayar hutang tadi, sisa harta setelah ditunaikan wasiat tadi, barulah dibagi. Istri, karena suami ini punya anak, maka istri dapat 1/8. Walahunna tsumunu mimma taraktum, dan bagi kamu wahai suami mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suami jika suami wafat meninggalkan anak. Cukup Bu penjelasannya? Ya. Arisan, warisan, arisan. Oh, arisan yang kita lakukan di ibu-ibu nih ya. Ya, arisan, iri saasa, arisan. Nah, apa hukum arisan? Nah, kita agak, ini kan kajiannya kajian bab muamalah, arisan. Jadi arisan itu adalah model muamalah yang terjadi di kita. Di Arab Saudi tidak ada arisan. Sebab orang Arab Saudi banyak duit. Yang dapat arisan ini kan orang-orang tidak berduit aja arisan ini. Nah sekarang ada syarat-syarat arisan itu dilarang. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah dalam kajian ekonomi syariah. Pada prinsipnya seluruh muamalah itu boleh. Pada asalnya. Apapun Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak terkait ibadah ya. Boleh. Pada dasarnya muamalah itu boleh. Dengan syarat tidak mengandung maghrib. Nah, apa maghrib Ustaz? M. Mengandung unsur maisir, judi. Jadi maghrib itu tulisannya apa? Mim, ghain, ro, ba. Maghrib. Itu cara menghafalnya sebenarnya. Jadi muamalah itu Bu termasuk arisan tadi. Tidak memiliki 5 unsur maghrib. Maghrib itu tulisannya mim, ghain, ro, ba. M. Maisir. Tidak mengandung unsur judi. Arisan ada enggak unsur judinya? Kalau cabut undian itu hanya menentukan siapa yang awal, siapa yang akhir itu. Bukan seperti judi, prinsip judi. Ghain, gharar. Gharar itu tak pasti yang menerima jumlahnya berapa. Kalau arisan pasti nak jumlahnya berapa? Pasti, berarti tidak ada masalah. Nanti jangan berkurang. Seharusnya manimo 2 juta, kurang 50.000. Nah, untuk administrasi itu tidak boleh. Nah, makanya banyak tempat sekarang tidak pakai potong. Maghrib, ro, tidak boleh ada unsur riba. Jadi maghrib, mim, maisir, gharar, ro, riba. Arisan ada enggak ribanya? Tidak ada. Ya kan? Yang keempat terakhir batal. Ada kebatilan enggak dalamnya? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada kebatilan. Nah, itu mesti dijaga dalam arisan. Adapun beberapa kemungkinan terjadi di dalam arisan. Contoh, arisan itu kan sama utang piutang tuh kan. Iya apa enggak? Arisan itu sama utang piutang. Piutang konsepnya. Contoh,
awak berdua arisan Pak. Ambo nimo dulu piti apa? Tentu apa memberi piti ambo butang ke apa kan? Besok ambo bayar kan? Nah, kalau ada satu orang yang wafat, ada ibu inyo timo pertama, sudah menimo piti tadi, meninggal ibu tuh. Piti lah 20 juta kayaknya Pak. Nah, cuman cerita. Maka buat perjanjian jam malaikat maut, tidak boleh mati sampai arisan putar-putar. Tidak mungkin kan? Nah, caranya adalah wajib bayar. Dari mana sumbernya? Dari harta yang ditinggalkan mayit. Maka pengelola arisan mencatat itu sebagai hutang. Atau buat klausul. Apa sepakat dan itu boleh. Al-muslimuna ala surutihim. Orang-orang muslim itu boleh membuat perjanjian-perjanjian di antara mereka. Illa harramal halal wa harrama halal. Kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Apa itu? Perjanjiannya apabila di antara kita ada yang mati ketika minta arisan, maka itu dianggap dimaafkan dan bagian dari pemberian kita ke dia. Ah, itu boleh itu. Nah, jadi tidak apa-apa Bu, arisan boleh. Muamalah saja itu, tidak masalah. Ya. Syukran, terima kasih. Mantap pertanyaan. Yang lain ada? Ah, silakan Bu. Nah, kan banyak pertanyaan nih. Nah. Dipotong kan tidak boleh sama aturan. Jadi kalau kita menerima, kita memberi, boleh atau tidak? Ibu sudah menerima. Ya. Terus ibu berikan. Beri atas 100, 200. Atas keredoan ibu. Ya. Tidak ada perjanjian dari awal. Tidak. Tidak apa-apa lah. Oh, salah. Ya, tak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Artinya kalau diberi iya, kalau enggak ya enggak masalah. Ya. Nah. Harta warisan, harta umpamanya suami istri kan sama-sama bekerja dan meninggal suami. Ada sedangkan dari ustaz-ustaz lain kemarin, harta itu pertama katanya istri dapat separuh dari harta, kemudian yang punya suami masih ada hak waris istri lagi seperberapa saya lupa. 1/8 kalau ada anak. Nah, lanjut. Benar dibagi dua dulu, harta waris yang ada, harta yang ada. Kalau istilahnya istri meninggal, yang harta bersama tadi dibagi dua dulu, baru dibagi kepada anak yang separuh. Apa benar? Ya, jadi begini Ibu. Kita ini undang-undang ini diterapkan di Mesir, sebahagian Asia Tenggara dan Indonesia. Dan ini tidak ada di dalam hukum fikih. Tidak ada di dalam hukum fikih kita. Ini adalah hukum fikih yang berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Di mana letaknya Ibu? Jadi begini. Tolong Bapak Ibu semua bisa dipahami. Kita sejak terjadi akad nikah, maka seluruh aset yang kita miliki itu dianggap harta bersama. Tidak bisa lagi kita membedakan yang mana milik istri, yang mana milik suami. Kenapa? Ingat, kita ini sebelum akad nikah tidak buat perjanjian apa-apa. Maka bagaimana kita memperlakukan harta yang didapat oleh suami istri sejak akad nikah? Ini punya istri kah atau punya suami? Disebut punya istri, suami ada perannya di dalam. Disebut punya suami, istri ada peran di dalam. Bagaimana cara kita
menetapkan yang mana punya bini, yang mana punya suami. Betul Bu ya? Kecuali sebelum akad nikah, mereka buat perjanjian. Itu mantap tuh, clear. Contoh, Bang, sebelum menikah kita buat perjanjian. Apa tuh? Kalau nanti salah satu kita bercerai, baik bercerai mati atau bercerai hidup, harta ini 80% untuk saya, Bang 20% untuk engkau. Dibuat, itu langsung tuh jelas. Berarti kalau bercerai atau wafat, langsung dipakai itu. Nah, ada menarik, pertanyaan Ibu mantap nih. Ada menarik. Ada artis di Indonesia. Artis di Indonesia, waktu menikah mereka buat perjanjian, datang ke notaris. Datang ke notaris. Apa perjanjian sebelum menikah? Mereka sepakat ditandatangan di atas materai. Suami dan istri ada saksi notaris, berarti tercatat dokumennya, dokumen orisinil, bahwa apabila nanti mereka bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, 100% seluruh harta yang didapat sejak akad nikah itu milik istri. Notaris pun tekojui. Ini satu-satu. Icak-icak gue suami gue menunjukkan cintanya kepada istri. Kan macam itu Pak. Paham apa Pak? Paham ya? Nah, ini saya bawa mertua saya nih Pak. Pengawal nih. Nah, ini mertua saya Bu yang pakai kopi haji. Nah, apa yang terjadi Pak? Itu viral tuh. Nah, terjadi perceraian. Tunduk terhadap perjanjian tadi. Kolulah suamiku sebatang badan. Deh buat dia Pak. Karena apa? Terikat oleh dan tunduk. Boleh dibuat? Boleh. Maka dalam kitab Sahih Bukhari, pada bab nikah itu ada hadis al-muslimuna ala surutihim. Maka orang-orang muslim boleh buat perjanjian di antara mereka. Kecuali perjanjian yang sifatnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu tidak boleh. Maka sebelum akad nikah, biasanya KUA bertanya, apakah ada perjanjian pranikah? Tidak ada apa KUA? Lanjut. Nah kita ini, ibu, saya, kita semua, tidak buat itu dari awal. Ya apa enggak? Ada enggak Bapak Ibu buat? Apa kan ibu ustad nikah berhutang mang. Hidup supaya payah tuh. Apa yang dibuat? Harta mana yang dibuat janjikan? Apalagi wajah-wajah bapak ibu nih wajah-wajah seperangkat alat sholat aja semuanya. Ya kan? Nah ibu, lantaran kita tidak buat perjanjian, maka bagaimana cara menyelesaikan? Maka kita bagi dua lah barang nih. Aset yang kita miliki sejak akad nikah. Dan ini belum cerita waris ini. Ini baru cerita Maksud saya waris. Iya. Nanti sampai suami atau istri bekerja, apakah salah satu pasangan yang bekerja, dua-dua bekerja, itu dia terhukum. Tetap dibagi dua. Kecuali istri komplain, melapor ke pengadilan agama, bahwa dia tidak mau dibagi dua. Ada dokter yang bekerja, dokter bininya yang bekerja, suami itu menganggur. Dia minta ke pengadilan 80-20%, diterima pengadilan. Tapi kalau tidak ada itu bagi dua. Jadi Bu, bagi dua-dua ulun cerita waris itu Bu. Itu baru cerita muamalah biasa untuk memisahkan yang mana harta milik suami, yang mana harta milik istri. Ketika sudah dapat, umpamanya harta mereka 1M. Maka posisi istri 50 juta, posisi suami 50 juta. Yang wafat siapa gini? Suami, istri kan? Nah, ketika suami dapat 50 juta masing-masing, nanti suami dapat lagi 1/4.
Dari 5 juta posisi istri, kalau istri meninggal punya anak. Paham Bu ya? Nah. Maka saya sering memberikan pemahaman ke orang begini. Akad nikah itu mengakibatkan kita saling mewarisi. Jadi kalau ada seorang janda kaya raya, banyak pitinya, banyak duitnya, menikah dengan seorang bujangan. Ternyata janda kaya ini tidak punya anak kandung, Pak. Begitu ketika saat menikah, meninggal istri tadi. Suka tidak suka, suaminya yang tidak bujangan nomo, kini Pak, berondong nomo. Iya, berondong nomo kan. Itu dapat setengah dari hartanya. Maka sering terjadi kriminal di internal keluarga. Tiba-tiba wafat. Tapi wafatnya mencurigakan. Ya apa wafatnya mencurigakan? Ternyata ada motif pembunuh. Nah, kan bisa seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya Bu ya? Udah Bu, paham Bu ya? Nah itu jadi. Tapi jam tuh kok jam 7 lambe jam tuh ya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi sekarang begini. Muamalah ini jadi ibu tanya, Ustadz, apa dasarnya fikih bagi dua? Kan begitu. Kenapa kita mesti bagi dua? Kemana kita kiaskan? Apakah ulama kita langsung berpendapat bagi dua tanpa ada alasan? Oh kuat Bu, dasarnya apa dasarnya? Dalilnya dikiaskan kepada sistem syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah saya dengan ibu umpamanya kerjasama, modal sama, usaha sama, untung mesti dibagi sama. Nah, maka orang yang suami istri itu seperti syirkah tadi. Wah, begitu tajamnya analisis ulama untuk menyelesaikan muamalah. Ini lagi sebelah kiri, silakan Pak. Ya silakan. Ya, jadi begini, di sebagian adat kita, ya, kalau dalam perjalanan perkawinan terjadi perceraian, kemudian harta gonogini itu tinggal ke istri, dan suami pulang ke rumah orang tuanya, tidak membawa apapun. Nah, itu adat. Tetapi ingat, ada sengketa apa tidak? Ada sengketa. Apa yang dimaksud dengan sengketa? Apabila seorang suami ini tidak menerima tentang keputusan tadi, kemudian dia mengadu ke pengadilan. Mengadu ke pengadilan itu namanya sengketa namanya. Berarti nanti pengadilan agama akan menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikannya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Dewan Perwakilan Republik Indonesia DPR RI bersama Presiden Republik Indonesia menetapkan undang-undang perkawinan. Di situ ada cerita bagaimana cara membagi harta bersama. Maka ada sengketa apa tidak? Kalau seorang suami tadi Pak keluar begitu saja tidak bersengketa, ya udah berarti dianggap tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak menerima, kemana mengadunya? Ke pengadilan agama. Kalau sudah mengadu ke pengadilan agama, dipanggil suami istri ini, dihitung di mana harta bersama,
maka adat tadi akan diabaikan. Ya Pak ya. Nah, makanya seorang suami itu kadang-kadang ditengoknya. Kalau aset tuh 50 juta ke bawahnya tuh salah mengadu lagi. Abi pitih aja bolak-balik abi pitih ya Pak. Pakai pengecara oleh Pak. Yang direbutkan 50-nya habis 1 ya. Tapi kalau hartanya miliaran enggak apa-apa juga. Konsepnya ada sengketa apa tidak? Itu aja konsep. Dah cukup. Ada lagi? Cukup ya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Jadi ini. Jadi kita soal harta ini hati-hati. Terakhir mumpung saya ingat nih. Tidak apa-apa agak lama. Ini memang kaji ini kaji penting. Ibu, pengalaman. Bapak-bapak, pengalaman. PEP, nga'anga, la'alaman, pengalaman. Saya mengetahui kasusnya. Dan dikonsultasikan ke saya. Ada seseorang beli ruko. Seseorang, ini kasus yang berbeda. Seseorang beli ruko Pak. 1 miliar. Pemilik ruko sudah nerima uangnya. Sah transaksi jual beli Pak. Aman. Cuman pemilik ruko tadi lah diserahkan sama pembeli surat-surat segala macam. Cuman oleh pembeli Pak, enggak balik namanya Pak. Ruko dia yang nguasai. Laju bolinya di situ lah, tinggal di situ. Tapi nama masih atas nama pemilik ruko, penjual. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun dia ingin balik nama. Datang ke notaris, Pak Notaris, saya ini beli ruko dulu ingin balik nama. Enggak apa-apa Pak. Yang nama dalam sertifikat kok mana uangnya? Lah wafat rupanya. Oh, enggak apa-apa Pak, kata notaris. Kalau udah wafat, enggak masalah. Ini format minta tanda tangan ahli waris. Rupanya anak apa yang penjual ruko itu ompek laki-laki. Mesti membubuhi tanda tangan. Pelah apa aji go ke anak go. Ke anak penjual ruko awal dulu. Anak pertama tanda tangan. Yalah betul Pak Ji, tentu. Kami memang tahu dulu ayah menjual dulu. Oke. Anak kedua aman, anak ketiga aman. Tiba anak keompek, bila ayah kami menjual ruko. Iko kakak waang lah tahu gua. Lah tanda tangan 3. Saya tidak tahu Pak katanya. Kalau memang Bapak ingin tanda tangan saya, bayar 20 juta. Kalau kosong, tidak jalan surat. Artinya kita kosong saja 1 tuh, tidak jalan surat. Kita tiru aja tanda tangannya, oh lebih parah lagi Pak, pemalsuan. Kasus pidana penjara. Dibiarkan saja tidak jalan. Dibayar 20 juta. 2 kali Pak membeli ruko tuh. Apa yang terjadi Pak? Ditawar oleh Pak Haji ini 100 juta. Kata Pak Haji ini, ingat orang tuamu di alam kubur, orang tuamu sudah meninggal. Piti apa memanglah diambil di ayah waang dulu 1 miliar. Banyak saksinya. Betul tuh Pak, ayah saya udah wafat katanya. Bapak sudah nerima duit 1 miliar, yakin saya tahu katanya. Itu kan urusan lain katanya. Ini urusan awak berdua katanya. Makanya Pak, memiliki harta ini panjang cerita. Mungkin enggak anak-anak awak macam itu besok? Bisa jadi. Lah, itu harta. Nah, coba angkat tangan yang banyak hartanya, angkat tangan. Kalau jual beli. Kalau jual beli selesaikan cepat. Karena nanti akan bermasalah di kemudian hari. Apa Haji tadi Pak? Susah Pak. Maju kena, mundur diteruskan suwek ke. Ditawarkannya macam mana kalau 1 juta nak katanya. Nggak amor. Stop surat begini, pending. Macam itu jadi. Awak membeli ruko awak 1 juta balik. Dengan 1 tanda. Hanya gara-gara lalai.
Tuh. Demikian Bapak sekalian yang kami muliakan. Jangan risau pula lagi banyak duit ya, nanti baju jomblo sebenarnya. Ini untuk berhati-hati saja kita. Ya, berhati-hati karena ada perkara kita sudah wafat 10 tahun ternyata menyisakan masalah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.